Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmas sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi washabihi ahlil fadail wal karamat. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Bersalat wassalamu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin muhasabah Ramadan rahimakumullah. Kalau kita dengar kalimat-kalimat doa begini, tentu kita akan ambil kesimpulan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pak Ustadz, itu doa baca Quran? Iya benar, itulah doa yang dibaca ketika hatam Al-Quran. Namun sejatinya bukan hanya boleh dibaca waktu hatam Quran, boleh juga dibaca setiap habis baca Al-Quran, karena berharap kepada Allah, munajat dengan amalan baik, dan Allah akan kabulkan. Iman kepada kitab Al-Quran adalah salah satu iman yang terdahsyat. Al-Quran itu kalau ditanya kapan ulang tahunnya, turunnya ke dunia adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan-bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Quran diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas pembeda bagi segala sesuatu yang bagi kita masih samar-samar. Hudal linnas wa bayyinatin minal furqan, petunjuk bagi manusia dan juga penerangan bagi beragam hal yang berbeda-beda. Wal furqan, jadi kita mengerti tentang hal baik dan buruk, hak dan batil. Hadirin pemirsa muhasabah Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba bulan Ramadan, syahrul Quran. Di dalamnya kita bisa dikatakan mendapatkan kesempurnaan. Kesempurnaan, saking sempurnanya timbullah satu hadis yang nanti akan kita bahas di awal. Kenapa menjadi timbul hadis ini secara sebabul urut? Disebutkan bahwa ketika Ramadan datang, maka ditutuplah pintu neraka, dibuka pintu surga, dan dibelenggu setan-setan. Ada apa dengan demikian? Karena rupa-rupanya saking mulianya Ramadan ini, maka bisa dikatakan sempurna paripurna orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan ada 3 amal lainnya yang dengannya sempurnalah, sehingga cukuplah dibukakan pintu-pintu surga bagi yang menunaikan 4 perkara amal luar biasa ini. Yang pertama adalah tali Al-Quran, orang yang baca Al-Quran. Yang kedua mut'imul ji'an, yang memberi makan kelaparan. Dan yang ketiga hafizul lisan, yang menjaga ucapan lisan. Yang keempat, sempurnalah berpuasa di bulan Ramadan. Kita baca Al-Quran di bulan-bulan kapan? Mantap, bagus. Memberi makan yang kelaparan, mantap, bagus. Kemudian jaga lisan, koren, mantap. Ini 3 hal ini hanya bisa dilaksanakan di bulan-bulan kapan saja. Namun yang keempat, sempurna paripurna supaya surga merindukan kita adalah dengan berpuasa bulan Ramadan. Kan masyhur kita berdoa habis tarawih tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhamu dan juga surga. Kami minta ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka. Iman kita kepada Al-Quran, sehingga itulah pegangan, tuntunan dan panutan kita sepanjang masa, sepanjang hayat. Bacalah Al-Quran, akan datang dari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Dan kemudian penjelasan secara pokok, Al-Quran yang kita imani akan terbagi dalam beberapa cabang. Yang pertama, beriman bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan redaksi yang diucapkan oleh Muhammad, bukan pula oleh Jibril, tapi merupakan wahyu kalam Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang mana kalaupun manusia dan jin bersatu untuk membuat tandingannya, niscaya mereka tidak akan mampu menandinginya. Membuat satu ayat, satu surat pun tidak akan mampu. Saking mukjizatnya Al-Quran, maka dahsyat luar biasa.
Sehingga ada orang bisa menghafal Al-Quran, kalau dia buatan makhluk, tidak akan bisa terjadi demikian. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa Al-Quran adalah semua yang ada di mushaf-mushaf kaum muslimin setelah wafatnya Muhammad SAW. Tidak ada satu huruf pun yang ketinggalan atau terlupa di dalamnya. Tidak pula dia tercecer lantaran kesalahan penulisan mushaf atau matinya seorang penghafal atau bisa disembunyikan oleh pihak tertentu. Tidak akan berkurang atau bertambah satu huruf pun. Tentang ini adalah janji Allah untuk menjaganya Al-Quran yang kita imani. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya, memastikannya terpelihara. Maka Masya Allah, anak-anak kecil masih umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun banyak yang hafal Al-Quran. Dahsyat luar biasa. Karena memang dia bukanlah buatan manusia, tapi merupakan wahyu Sang Maha Kuasa. Bahkan ada yang dahsyat, ada kehebatan yang luar biasa. Di antaranya kehebatan yang disebutkan dalam kisah beberapa tahun yang lalu, betapa dahsyatnya keutamaan ayat kursi. Ayat kursi itu merupakan surah Al-Baqarah ayat 255. Biasa kaum muslimin tuliskan dan juga jadi kaligrafi di rumahnya, di ruang tamu maupun di ruang keluarganya. Kisah nyata beberapa tahun yang lalu, di Amerika ada seorang warga negara Malaysia, wanita, yang dia kebetulan bekerja di swalayan dan kemudian pulang agak tengah malam. Maka dia melewati suatu jalan beberapa blok yang agak jauh. Namun di perjalanan pertengahan dia dapati rupanya agak banyak preman-preman yang sedang nongkrong di tengah malam. Sebagai seorang perempuan dia tentu ketakutan karena banyak preman tadi juga bukan orang baik-baik. Maka dengan ketakutan tadi dia sandarkan diri kepada Allah SWT, baru kemudian membaca kursi dalam perjalanannya. Begitu saling melewati, saling melihat, alhamdulillah dia aman, tidak mendapatkan gangguan apapun dari mereka-mereka tadi. Dia pulang ke rumahnya dan istirahat. Namun dapatlah berita besok-besoknya, rupa-rupanya tempat yang sama terjadi pemerkosaan terhadap seorang perempuan. Karena penasaran, ini perempuan warga Malaysia, datangi kantor polisi dan memastikan, oh benarlah rupa-rupanya preman yang kemarin saya lihat yang kumpul-kumpul di gang-gang blok-blok itu memperkosa perempuan tadi. Cuman kemudian dia penasaran, kenapa bukan saya yang jadi korban? Dia pun bertanya kepada para penjahat tadi, kenapa kalian tidak menangkap saya waktu saya lewat? Kalau saya juga sendirian. Apa yang dikatakan oleh preman tadi? No. You are not alone. Kamu tidak sendirian. Kamu ditemani, dikawal oleh beberapa orang laki-laki yang gagah perkasa. Maka kami tidak berani melakukan kejahatan kepadamu. Kami takut pada pengawalmu. Tidak, saya sendirian. No. Kamu memiliki pengawal, beberapa orang di sekitarmu. Tetapi yang lewat sesudahmu, dia perempuan sendirian. Itu yang kemudian kami ganggu dan kemudian kami lecehkan kehormatannya. Itu. Masya Allah. Hanya si perempuan muslimah TKW, tenaga kerja wanita yang tinggal di Malaysia ini, yang bekerja di Amerika, itu kemudian menyadari, Masya Allah, itulah berkah yang Allah muliakan. Dengan membaca ayatul kursi, Allah berikan penjaga. Yang mana orang jahat tadi melihatnya, dia sendiri tidak menyadarinya. Namun keyakinan kepada Allah membuat dia terjaga. Bahwa sejatinya Allah jadikan Al-Quran manfaat dunia, manfaat akhirat, jadi obat dan rahmat bagi kaum muslimin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran apa yang menjadi rahmat dan pengobat bagi orang beriman, dan sejatinya orang-orang yang zalim hanyalah bertambah kerugiannya. Di antara kasih sayang Allah adalah berkah bacaan tadi, dijagalah perempuan itu dari gangguan keburukan-keburukan yang lainnya. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah bagi kami ya Allah Al-Quran sebagai imam yang diikuti, petunjuk yang diikuti, kemudian juga rahmat yang akan kau sayangi. Waj'alhu lana hujjatan lil alamin. Jadikan ya Allah dia menjadi pembela bagi kami di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.